Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita, roh kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua
menjadi komitmen kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Engkau disukakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu, buat sukacita-Mu yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Kita semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sungguh Tuhan itu kekuatan kita dan pengharapan kita, sehingga musuh dikalahkan oleh kekuatan Tuhan.
musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yesus sumber kekuatan kita dan pengharapan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Sungguh berharga bagi kami, pengorbanan-Mu nyata dalam hidup kami.
jiwaku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih
Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah sebagai sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami kuat, hanya di dalam Engkau kami kokoh, teguh Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala hal yang kami boleh alami dalam hidup ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua itu karena kasih karunia yang memampukan kami menghadapi hari-hari kami, yang memampukan kami menjalani hidup kami Tuhan. Dan bersama dengan Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bila urapi setiap hati, pikiran, jiwa, roh kami, setiap telinga kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu boleh Kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Wah, Pak Marlan. Ya, kita sudah masuk di bulan September. Ya, cepat sekali ya. Agustus sudah berlalu. Nah, masih ingat tema kita sepanjang tahun? Tema kita sepanjang tahun, be strong. Ya, jadilah kuat. Ya, salah satu yang memampukan kita tetap kuat, ya, adalah ketika kita punya pengharapan. Ya, kalau orang sudah kehilangan hope, kehilangan pengharapan, hopeless, wow, itu membuat semangatnya patah, ya, mudah sakit. Ya. Makanya orang yang sakit di rumah sakit kalau sudah enggak semangat, enggak punya harapan, ya enggak suka makan lagi, ya sudahlah. Ya. Makanya ketika kita pasti punya pengharapan, itulah sumber kekuatan kita. Amin. Ya, kau kuat karena pengharapan, tema sepanjang September ini ya. Kuat karena pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan karena firman perjanjian. Karena di dalam perjanjian, di dalam firman perjanjian, di situ ada pengharapan. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah milikilah pengharapan yang kuat. Ya, pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Ada yang kecewa dengan Tuhan? Ya, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, janjinya ya dan amin dan terbukti. Amin. Ya, siapa pernah membuktikan janji Tuhan? Wow, semua? Ada yang belum? Ya, firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sauh, ya, yang sangat kuat. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan di situ. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Wow. Jadi kalau kita perhatikan sauh atau jangkar itu digunakan di sebuah kapal. Jadi kalau kapal mau berlayar, jangkarnya rusak, dia enggak akan berangkat saudara. Ya, karena ini vital. Ya, karena jangkar itu
sesuatu yang harus benar-benar normal dimiliki oleh sebuah kapal yang akan berlayar. Kenapa? Jangkar itu ketika ada tiupan angin dan dia berhenti di dermaga, atau ketika ada gelombang yang besar dan terpaksa dia harus berhenti, dia bisa melepaskan jangkarnya. Dan jangkar itu sampai ke bawah dasar laut, dan ombak, badai, apapun saudara, gelombang di tengah laut itu bisa dihadapi, kapal itu tidak akan tenggelam. Artinya saat seseorang di tengah masalah, saat kita di tengah badai sekalipun, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita nggak akan terombang-ambingkan oleh arus masalah, gelombang masalah. Apapun masalah kita hari-hari ini, saudara, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan dengan orang, masalah suami, istri, apapun masalah kita. Kalau kita sauh kita tambatkan di belakang tabir, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam hal ini, janji Tuhan dalam hidupan kita itulah yang membuat hidup kita teguh, bertahan di tengah hantaman badai. Makanya tema sepanjang bulan ini saya katakan tadi, kita memiliki pengharapan, kuat karena pengharapan. Pengharapan apa? Karena janji firman Tuhan. Tadi saya katakan firman Tuhan adalah, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Perhatikan kata jiwa. Kenapa tidak dikatakan bagi roh kita, bagi jiwa kita? Sauh adalah kekuatan bagi jiwa kita. Karena apa? Kan roh kita sudah selamat. Ya, tapi yang namanya jiwa itu sedang diselamatkan. Ya, belum. Perhatikan, jiwa kita itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ya, jiwa kita, perasaan kita, pikiran, kehendak kita masih turun naik, saudara. Masih sering bimbang, kadang ragu-ragu, kadang nggak percaya, kadang masih ada kekhawatiran. Benar nggak? Ada yang nggak pernah khawatir lagi? Ya, makanya jiwa ini butuh yang namanya harus terhubung dengan sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh, yaitu kepada Yesus yang adalah batu karang yang teguh. Amin. Sauh kita harus tambatkan ke batu karang yang teguh, saudara. Nah, kalau hari ini perhatikan jiwa masing-masing. Kalau ada jiwa yang masih dalam kondisi khawatir, yang masih sering kurang percaya, bimbang, dan ragu akan janji Tuhan, hidup tanpa pengharapan, saya mau katakan artinya saudara sedang tidak melabuhkan sauh saudara kepada sesuatu yang kuat, yaitu batu karang yang teguh. Bimbang, makanya minta pertolongan, kekuatan daripada Roh Kudus. Itu sumber kekuatan kita, penolong kita. Di dalam Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan di situ. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan. Amin. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi saya mau katakan di sini pentingnya peran Roh Kudus, pentingnya karunia Roh Kudus. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan, kita tambatkan sauh kita. Makanya saya katakan pentingnya kita bisa minta karunia bahasa roh. Ya, karena karunia bahasa roh itu membangun kekuatan kita. Bagi bapak saudara yang belum mendapatkan, minta karunia bahasa roh, saudara. Itu membuat kita kuat. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan, aku berbahasa roh lebih daripada kamu. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 18, Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan, dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi betapa pentingnya Rasul Paulus pun terus dia menggunakan bahasa roh untuk menguatkan dirinya. Makanya saya katakan tadi, saudara, mari yuk taruh pengharapan kita kepada Yesus, ya, dan pada janji-janjinya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapak Saudara, karena sauh yang kuat telah kepada Yesus, karena sauh yang kuat itu telah menyelamatkan kapal kita. Kita ini seperti kapal yang sedang berlayar. Hidup kita sedang seperti kapal yang sedang berlayar, kadang menghadapi badai,
kadang menghadapi gelombang. Dan Tuhan Yesus telah menjatuhkan sauh kapal kita kepada tempat yang tak tergoyahkan. Dikatakan di belakang tabir itu tata Allah. Wow, batu karang yang teguh. Dengan apa? Yesus melakukannya dengan menyerahkan nyawanya, menebus dosa kita semua. Dan kita ditambatkan dalam tata Allah. Wow, dia sudah melabuhkan kapal kita ini. Tidak di sembarangan namanya pantai. Tapi di tempat yang aman. Di belakang tubir. Makanya adalah katakan jangan sampai kita main di tepi tubir. Tubir itu tebing yang dalam, tebing laut, pinggir laut yang dalam. Kita sudah dilemparkan melewati tubir itu, saudara. Makanya saya mengatakan kita melihat hari-hari ini banyak orang kaya, selebriti, bahkan aktor, mungkin aktor Hollywood, saya melihat, saudara, ketika mereka menghadapi badai masalah, ketika mereka menghadapi hidup yang melit hidupnya, mereka memilih tempat berlabuh yang salah. Mereka memilih bunuh diri, saudara. Miliarder, orang penting, orang pandai, saudara. Orang yang tidak berkekurangan. Mereka melabuhkan dirinya dengan salah, bunuh diri. Bahkan ada satu keluarga karena terlilit utang, mereka bunuh diri semua, saudara. Sayang sekali, mereka tidak datang kepada Yesus. Amin. Sehingga mereka akan diantar untuk berlabuh pada kehidupan yang kekal. Pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Saudara, terlebih pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Di tengah gelombang kehidupan hari-hari kita melihat, saudara, yang enggak semakin mudah, kita akan bisa menjadi kuat. Kalau kita benar-benar memiliki pengharapan terhadap janji-janji Tuhan. Saudara enggak bisa ngerti janji Tuhan kalau saudara enggak pernah baca Alkitab. Halo? Pengharapan atas janji Tuhan harus kita selidiki. Setiap hari kita akan merasa aman dan akan menikmati ketenangan yang luar biasa. Walau situasi dunia ini semakin gawat mungkin, saudara. Kita tenang. Kenapa? Karena kapal ini telah dilabuhkan dengan jangkar yang kokoh di batu karang yang teguh. Sehingga kita enggak mudah terombang-ambingkan oleh badai kehidupan di akhir zaman ini, Bapak. Makanya milikilah pengharapan yang kuat. Minggu ini kita mau belajar dari imannya Bapak Abraham. Alkitab sangat memuji Bapak Abraham ini. Kenapa? Karena selama hidupnya Bapak Abraham ini telah berjalan di dalam iman. Sangat banyak catatan peristiwa iman yang dihadapi oleh Abraham. Nama Abraham sudah set itu di Alkitab, coba dihitung 235 kali tercatat dalam Alkitab, saudara. Betapa ini seorang yang luar biasa penting selain Daud, saudara. Makanya tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak, yuk punyailah iman seperti imannya Abraham. Punya iman Abraham sebagai dasar pengharapan. Saya akan menerangkan apa itu pengharapan, saudara. Kita sering nyanyi, harapanku, sumber pengharapan. Apa itu harapan? Punyalah iman Abraham sebagai dasar pengharapan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan, Roma 4 ayat 16 sampai 17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi kalau kita ini percaya, percaya seperti apa yang menjadi imannya Abraham, kita pun akan mendapatkan hidup kita memiliki iman seperti iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara perhatikan ayat 17 itu. Ayat 17 ini ada dua hal penting yang Bapak Abraham percaya sebagai iman Abraham yang akan kita bahas hari ini, saudara. Yang pertama, iman Abraham katakan, ia percaya Allah itu pencipta. Allah adalah pencipta yang dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada.
Ini imannya sejati. Ya, Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Abraham percaya bahwa Allah itu maha kuasa yang dapat menghidupkan orang mati. Ini dasar imannya Abraham yang harus kita miliki, saudara. Janji Allah merupakan dasar pijakan iman. Sebagaimana Abraham mendasari imannya kepada janji Allah tersebut, saudara. Allah memberikan janjinya bukan karena kita tuh layak. Ya, bukan karena kita layak menerima janji tersebut. Tapi semua yang kita dapatkan itu karena anugerah. Ada janji dan pengharapan di dalam Dia. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 24 dikatakan di situ. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Jadi kalau sudah kelihatan ya bukan pengharapan. Kalau kita perhatikan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Oleh karena itu pengharapan yang bisa kita lihat dengan mata ini hal-hal yang materi. Ya, pengharapan kita akan mungkin rumah baru, mobil baru, apalagi itu sepatu baru. Itu bukan pengharapan yang genuine, yang asli, bukan. Karena apa yang kita bisa lihat itu bukan pengharapan sebenarnya. Ya, bukan asli. Makanya kita harus harapkan sesuatu yang tidak kita lihat. Iman begitu kan, bukti dari segala pun yang kita tidak lihat. Jadi ini berkaitan dengan apa? Berkaitan berhubungan dengan keselamatan kita. Sebab keselamatan kita itu ada dalam pengharapan. Seperti kita tahu ada 3 perkara bagian yang ketika kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Ya, bukan hanya anugerah sebenarnya. Kita juga harus melalui iman yang benar, true faith. Kita harus benar-benar memiliki iman yang benar. Dan yang ketiga ini yang jarang diajarkan. Ya, karena ada pengajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan itu only by grace, hanya oleh karena anugerah. Ya, tapi kita mengetahui kita harus juga memiliki iman yang benar. Dan yang ketiga kita yang jarang diajarkan ini kita harus melalui iman kita dan pengharapan. Jadi bukan hanya anugerah. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Bukan cuma anugerah saja, tapi ada bagian kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seperti keluarga Nuh. Ketika Nuh ini sudah diberikan anugerah berita keselamatan. Ya, bahwa bertobatlah dan Nuh terpilih menerima anugerah. Ya, sehingga dia diperintahkan untuk membuat yang namanya Batra. Kalau Nuh tidak membuat Batra, kalaupun Nuh membuat Batra dan dia tidak masuk dalam Batra, anugerah yang dia dapatkan tidak dia bisa nikmati. Benar gak saudara? Jadi kita mendapat anugerah, tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Nuh gak akan selamat ketika dia, walaupun dia nurut buat Batra, tapi dia gak masuk dalam Batra. Bahkan ketika di Batra, ya baru 20 hari, ya dia keluar, dia gak akan selamat. Ada bagian yang terus kita kerjakan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 25 di bawahnya dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, ya kita menantikannya dengan tekun. Saudara, kalau dijanjikan oleh orang yang kaya, yang sudah itu pasti nggak mungkin bohong. Saudara menantikan dengan tekun nggak? Wah, pasti dikasih ya kan? Bahkan mendoakan, wah ya supaya cepat ya. Kenapa? Kita menanti dengan tekun. Jadi pengharapan, saudara, pengharapan adalah iman plus ketekunan. Itu pengharapan. Kalau kita berharap tapi kita enggak tekun berharap, ya bukan namanya pengharapan. Pengharapan adalah iman plus ketekunan. Imannya harus terus sampai terjadi kenyataan pengharapan tersebut. Saudara, itu baru namanya pengharapan. Jadi pengharapan adalah hasil iman yang diproses. Pengharapan adalah iman yang diproses melalui ujian. Nah, kita semua pasti mengalami semua.
Benar enggak? Ngalami enggak proses ujian? Ya. Jadi pengharapan itu adalah iman plus ujian sama dengan pengharapan. Ya. Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 4. Yuk baca sama-sama saja supaya enggak ngantuk ya. Roma 5 ayat 1 sampai 4, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iman plus ujian, dikatakan tadi iman plus ujian itu pengharapan. Saudara, jadi kalau kita perhatikan, saat saudara dan saya terima Tuhan Yesus, saat saudara dan saya ini punya iman, yaitu percaya pada Yesus yang mati dan bangkit, percaya Yesus sebagai pribadi yang menebus dosa kita, saat itu saudara dan saya dibenarkan. Amin. Dan saat dibenarkan kita dapat hadiah. Ada 3 hadiah. Yang pertama apa? Kita mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini tidak dapat didapatkan di dunia. Hanya didapatkan di dalam Yesus Tuhan. Yang tadinya kita sebelum terima Yesus ada banyak beban. Tapi ketika kita terima Yesus, beban itu hilang. Diganti damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Makanya kalau sampai kita kehilangan damai, wah berarti ada hal yang aneh. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber damai kita. Amin saudara. Ya, dan bukannya itu saja, dikatakan yang kedua, kita beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam kasih karunia. Hidup ini kita butuh kasih karunia saudara. Menghadapi suami, istri, teman, itu kita butuh kasih karunia. Hubungan suami istri butuh kasih karunia saudara. Ya. Butuh kasih karunia untuk mengasihi itu butuh kasih karunia saudara. Ya. Makanya yang kedua ini kita diberikan kasih karunia. Karena hidup kita hari ini saudara, saya mau katakan yang kata anugerah itu, kita butuh kasih karunia, kita butuh mujizat Tuhan. Ya, kita berjalan hari-hari saya lakukan, saya mengalami anugerah demi anugerah, grace by grace. Itu yang kita alami ketika kita dibenarkan saudara. Dan saudara perhatikan, dan di dalam anugerah ini dikatakan kita berdiri bermegah dalam pengharapan. Tapi bukan hanya pengharapan saja, bukan hanya itu. Kita mulai bisa melihat di dalam pengharapan, kita melihat kemuliaan Allah. Bahwa hidup ini bukan hanya di sini saja. Ada kemuliaan yang menanti kita. Amin saudara. Tapi yang harus kita terima juga dikatakan, tapi Tuhan mulai apa saudara? Menambahkan kita dengan kesengsaraan. Di dalam ayat selanjutnya saudara, bukan hanya hal-hal yang berkat, tapi dikatakan Tuhan juga tambahkan kita dengan kesengsaraan. Wow. Ya, ini adalah katalisator saudara, kesengsaraan. Dikatakan tadi saudara. Dan bukan hanya itu saja ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, bersuka cita dalam kesengsaraan. Mau saudara? Itu Tuhan berikan. Kesengsaraan itu penderitaan adalah katalisator. Katalisator itu sebuah zat yang dapat mempercepat proses untuk apa ya, bisa cepat keluar gitu ya. Ya, itu zat katalisatornya. Jadi dengan kita menderita, maka akan timbul dikatakan tadi apa? Penderitaan, maka timbul ketekunan. Dan ketika kita tekun, maka kita akan menimbulkan tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, maka akan menimbulkan pengharapan. Saudara, dalam Filipi pasal 2 ayat 19 dikatakan ada 2 anugerah. Yaitu anugerah iman dan anugerah penderitaan. Wow. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita
Ternyata Tuhan tidak mengaruniakan berkat saja, tapi justru berkat terbesar, yaitu setelah kita mengalami penderitaan. Karena di balik penderitaan ada janji Tuhan buat kita. Saudara mau mujizat, mau menderita, mau sembuh, sakit dulu, ya kan? Saudara. Jadi di balik penderitaan ada berkat yang besar. Penderitaan itu bukan karena dosa loh, menderita karena dosa, maling ayam itu terus penderitaan, bukan, di penjara bukan, saudara. Ya, penderitaan yang Tuhan izinkan itu ketika kita ya diizinkan mengalami hal-hal yang mungkin tidak sudah baik. Tapi penderitaan yang dimasukkan Tuhan bahwa kita akan dibawa Tuhan next level, ujian iman kita. Ya, dibawa lebih lagi, saudara. Bukan karena kita maling, kita dihukum, itu menderita, enggak, itu salah dewe, saudara. Ya kan, saudara, kenapa saudara? Tuhan memberikan penderitaan itu seperti vaksin, ada takarannya. Vaksin yang dari Tuhan itu kenapa? Kita divaksin. Kita di anak kecil itu dikasih suntikan apa campak ya? Apa ya? Pulang-pulang disuntik malah panas, saudara. Emangnya disuntik ben mari malah balik-balik loro, saudara. Tujuannya apa? Supaya antibodinya muncul. Supaya ketika penyakit itu datang ada antibodinya yang menyerang. Makanya ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita tahan uji, ya itu vaksin. Masalah yang datang kita bisa hadapi. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Makanya dikatakan karena melalui penderitaan kita bisa sabar. Ketika kita menderita, kita tekun, dapat ketekunan, sabar. Maka dari setelah itu kita akan timbul yang namanya tahan uji, mengalami pengalaman, diuji, sabar, tahan uji, ya, mengalami experience sehingga menimbulkan pengharapan. Mengapa Bapak Ibu bisa sabar? Kenapa? Karena punya damai sejahtera. Kenapa bisa sabar? Karena ada coba nih orang damai sejahtera. Bisa sabar, orang jengkelin, wah tambah marah, saudara. Kita bisa sabar kenapa? Karena kita ada hati yang damai. Makanya orang Kristen yang benar adalah orang yang amin. Orang Kristen yang benar pasti omong kanan kiri. Orang Kristen enggak sabar loh. Karena diberikan dari Tuhan, saudara. Orang Kristen yang benar pasti sabar. Kenapa? Hatinya kalau enggak sabar berarti hatinya enggak damai. Kemerungsung, marah terus. Ya kan? Hatinya enggak damai, saudara. Hati-hati, saudara, kalau kita enggak damai, saudara. Ini penting, saudara. Makanya saya katakan orang Kristen yang benar pasti sabar. Sabar dimaki-maki. Sabar difitnah. Sabar digosipin, ya kan? Tetap sabar. Yang luar biasa enggak bales, saudara. Itu orang Kristen, saudara. Ngomong kanan kiri, kuwi orang Kristen kayak ngono lho. Kamu orang Kristen? Saudara. Itu orang Kristen yang benar. Enggak bales. Ya, bukan malah jadi provokator, saudara. Ya, ditambah lagi enggak bales itu enggak gampang. Ini yang namanya tadi pengalaman. Tahan uji. Tapi ada orang yang enggak tahan ya. Di sini enggak ya semua tahan uji semua? Ya. Jadi kita harus mengalami penderitaan. Mau? Jangan khawatir, penderitaan yang kita alami itu ada dosisnya, saudara. Ya, dosisnya menurut kecakapan kita masing-masing dan Tuhan tahu itu sama. Amin. Makanya banyak kita melihat ada orang yang menderitanya kok ya enteng-enteng, ada yang menderita banget. Makin sedikit menderita, makin sedikit pengalaman bersama dengan Tuhan. Pilih mana, saudara? Wah, enggak mau punya pengalaman menderita, saudara. Ya, maunya enak, saudara. Baik, saudara, kita belajar. Yang saya katakan tadi itu semua dasar dari yang namanya pengharapan. Nah, kita kembali ke laptop. Kita belajar dari iman Abraham. Abraham itu dikenal sebagai bapak orang beriman. Ya, bagaimana Abraham bisa mendapatkan julukan itu bukannya mudah. Abraham mengalami banyak masa-masa sulit, mengalami pergumulan iman seperti kita, saudara. Saya bayangkan janji Tuhan mempunyai keturunan itu 75 tahun. Tapi sampai 99 tahun anaknya enggak ada, saudara. Ngedumel enggak berarti janji itu, saudara? Ya.
Tidak sabar. Iman yang dimiliki Abraham bukan iman yang kecil. Imannya nggak main-main, sangat besar. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 dikatakan situ. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing, di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Bayangin saudara, Abraham memilih taat ketika disuruh berangkat ke suatu negeri di mana dia nggak tahu kemana. Saudara, ya, ini nggak gampang meninggalkan tanah di mana dia lahir, di mana dia sudah nyaman. Negeri yang dia tinggali, negeri Ul-Kasdim itu negeri yang sudah suatu negeri yang metropolitan. Kalau saya baca di komentari dan sebagainya, ya sudah ada bangunan yang bertingkat, saudara. Ada arsitektur yang luar biasa. Ada bangunan yang namanya Sigurat, itu menara yang tingginya 200 kaki, lebarnya 150 kaki, saudara. Itu tinggi banget, saudara. Itu ada di zamannya Abraham tinggal di Ur-Kasdim. Itu dibangun 2300 sebelum Masehi, saudara. Nyaman. Tapi dia tinggalkan itu, saudara. Dia ikuti apa Tuhan mau, saudara. Abraham belum pernah melihat tanah yang dijanjikan, namun dia patuh. Saudara, mau demikian? Disuruh pergi, enggak tahu kemana. Kenapa Abraham bisa patuh? Karena Abraham mendapat janji dan pasti mendapat pengharapan saat Allah menampakkan dirinya. Saya berpikir, kenapa Abraham kok mau? Pasti ada reasonnya, ada alasannya. Enggak ujuk-ujuk, ya enggak apa-apa, taat. Saudara taat sama Tuhan kenapa? Ayo, apa karena mau minta berkat? Atau apa? Kalau enggak diberkati enggak taat? Ya, ada banyak alasan, saudara. Abraham taat patuh dengan apa menjadi perintah Tuhan. Kenapa? Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 dikatakan situ, ini Stefanus berkata, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika dia masih di Mesopotamia sebelum dia berangkat ke Haran. Jadi sebelum dia berangkat, dia mendapatkan suatu pernyataan roh. Dia melihat Allah menjumpai dirinya, menampakkan dirinya. Pasti Allah menampakkan dirinya, enggak cuma menampakkan diri, pasti dia akan berkata. Amin, saudara. Makanya itu yang membuat Abraham memiliki iman yang kekeh, saudara. Nah, kita belajar dalam Roma pasal 4. Kita baca ya, Roma pasal 4 ayat 16. Di Roma pasal 4 ayat 16 sampai 12. Tadi 16-17 sudah baca ya, kita baca ayat 18-nya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, tadi ayat 17 itu Abraham percaya tentang Allah pencipta yang dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan percaya Allah Maha Kuasa dapat menghidupkan orang mati. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada lagi dasar berharap. Saudara, dikatakan namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaklah nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dua hal yang menjadi iman daripada Abraham sebagai iman Abraham. Tadi saya katakan percaya bahwa Allah pencipta bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat menghidupkan orang mati. Hal pertama kita belajar dari Abraham. Abraham selalu percaya bahwa Allah adalah pencipta. Sehingga selalu dia menguatkan iman dengan tetap percaya akan janji-janji Allah.
Masalah yang dihadapi tidak mudah, saudara. Menanti itu enggak gampang, saudara. Saudara kalau dijanjiin sama orang, nanti ya tahun depan tak kei motor, seneng enggak saudara? Ditunggu tahun pertama enggak datang. 2 tahun enggak datang, saudara. 10 tahun ngedebus. Saudara, jengkel enggak saudara? Ini katakan saudara. Tapi yang namanya Abraham, ya dia percaya Allah pencipta yang dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Walaupun mungkin dia sudah tua. Gak mungkin lagi Sarah bisa hamil. Saudara. Tapi dia menguatkan kepercayaannya. Karena dia percaya bahwa Allah pencipta itu menciptakannya dengan perkataannya. Menciptakan yang tidak ada, nol itu dari perkataannya. Kalau menciptakan ini bukan menciptakan, ini sudah ada kayu, ya dibentuk menjadi ini bukan menciptakan, ya ini membuat meja. Menciptakan itu dari nol yang tidak ada menjadi ada, dan dia percaya dengan perkataan saja pasti terjadi, saudara. Makanya terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Saudara pernah ngalami ini enggak? Punya masalah, situasi yang membuat kita ragu akan janji Tuhan? Pernah ragu dengan janji Tuhan? Hah? Kok Tuhan rasanya diam aja sih? Sudah doa lama, kok rasanya Tuhan enggak mendengar? Aku disakiti, dirugikan, ya dihapusi orang. Janjinya kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keberhasilan bagi orang yang mengasihi. Tapi aku malah rugi terus. Saudara. Pernah enggak saudara kecewa dengan Tuhan? Ya, pernahkah saudara ragu dengan janji Tuhan? Inilah yang terjadi kepada Abraham. Ya, Abraham mulai ragu gitu kayak itu saudara. Anak yang dijanjikan yaitu Ishak enggak datang-datang. Jelas janji yang pertama kepada Abraham yaitu engkau akan memperoleh keturunan. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Anak satu aja belum dapat saudara. Dikatakan lagi saudara, Tuhan menjanjikan tanah yang Tuhan sediakan untuk Abraham akan dimiliki keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Karena keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tapi tidak muncul-muncul yang namanya anaknya saudara. Ditunggu saudara. Puluhan tahun saudara. Akhirnya karena Tuhan mungkin melihat hati. Tuhan tahu hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tahu Abraham mulai kecewa. Abraham mulai enggak percaya. Makanya Tuhan memberikan firman secara spesifik pada Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 4 saudara. Kemudian datanglah firman kepada Abraham dan dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu yang sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal. Udah mulai ragu. Aku akan meninggal, tidak punya anak. Padahal janjinya kan akan mendapat keturunan. Tapi dia berkata, aku mau mati dalam keadaan gak punya anak. Mulai ragu, saudara. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Maka Abraham berkata, engkau tidak memberikan padaku keturunan sehingga hambaku itu nanti akan menjadi ahli warisku. Tapi Tuhan ngomong gini saudara. Datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini, yaitu Eliezer tadi, hamba Abraham, tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan siapa? Anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan ngomong lagi, nanti kamu akan dapat anak kandung. Tapi ditunggu-tunggu saudara, bertahun-tahun kemudian masih berlalu enggak muncul-muncul saudara. Sampai Abraham usia 99 tahun mendekati 100. Tuhan mengulangi janjinya lagi. Kalau saudara dijanjiin gini, janji-janji tinggal janji ya. Mana buktinya saudara? Saudara, ini Abraham ini begitu diuji saudara. Karena hari-hari orang Israel kalau enggak punya anak itu suatu hal yang tabu saudara. Apalagi dia dapat janji Tuhan. Ketika Abraham mendekati umur 100, Allah mengulangi janjinya dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 2 dan 7. Aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau bahwa engkau akan mendapatkan keturunan turun-temurun dan itu menjadi perjanjian yang kekal.
Tuhan mengadakan perjanjian lagi saudara. Bahkan di ayat 18-nya, ini janji yang Tuhan katakan lagi. Abraham, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah sampai di sini saudara, pada titik ini Alkitab mencatat sesuatu yang secara alami, secara pikiran manusia itu mustahil. Abraham mulai mungkin down. Loh, aku ini sudah tua, sudah 100 tahun. Sedangkan Sarah sudah lanjut usia, udah mati haid, mati pucuk kalau Ibrani berkata. Enggak mungkin orang yang sudah mati haid punya anak. Mungkin enggak Ibu? Mungkin enggak saudara? Mungkin masih ada ya? Enggak ada saudara. Kalau enggak mujizat Tuhan. Bu Dewi punya teman di ketika pelayanan di Kalimantan sudah sudah diikat saudara. Enggak mungkin punya anak lagi, bisa punya anak saudara. Itu Tuhan saudara. Ya, kalau itu bukan Tuhan enggak mungkin saudara. Ini Sarah ini sudah tua, sudah mati haid, enggak mungkin dikatakan saudara. Tapi kita punya Tuhan Allah pencipta. Amin. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin saudara. Tidak ada yang tidak bisa. Inilah iman yang meneguhkan Abraham. Demikian juga kalau hari ini kita sedang menghadapi mungkin masalah yang rasanya enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang seperti itu kok bisa berubah, enggak mungkin. Dulu istriku ngomong gitu. Enggak mungkin orang itu berubah. Engkau kumat meneh pasti. Ya memang saya tobat kumat saudara. Ya, tapi ketika ketemu dengan Tuhan, hidup masih berubah. Amin saudara. Saya mengatakan kalau kita menghadapi hal-hal yang rasanya enggak mungkin, tetaplah percaya di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, amin. Ketika dokter mengatakan ya sudah angkat tangan, mustahil sembuh. Tapi ketika Tuhan izinkan, dia pun bisa sembuh. Amin. Ketika hidup kita tidak bercelah di hadapan Tuhan dikatakan, maka apa yang terjadi seperti yang Abraham alami akan terjadi pula dalam kehidupan kita. Amin saudara. Abraham dalam kondisi penantiannya mustahil bagi manusia, namun dia berkata apa dalam ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Tuhan. Justru di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang enggak pasti, ya, di posisi yang mustahil, justru iman Abraham bertumbuh, malah imannya makin dikuatkan. Padahal situasi yang dialami memberikan banyak alasan untuk dia itu bimbang dan ragu. Seringkali kita kecewa dengan Tuhan. Seringkali kita punya alasan untuk marah dengan Tuhan. Seringkali kita punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tiba-tiba enggak ibadah kenapa? Hanya kecewa dengan teman. Ya. Marahnya dengan teman, Tuhan yang ditinggal. Kan aneh saudara. Orang gereja-gereja meneh. Ya. Engkau ketemu wong kuwi lho, saudara. Marahnya sama temannya, Tuhan yang ditinggal saudara. So, Tuhan tak salah kok saudara. Ya kan? Jadi seringkali banyak orang kecewa demikian. Tapi justru ketika Abraham menghadapi masalah yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, justru dia menguatkan imannya. Saudara, mari kita belajar. Dikatakan tubuhku sudah sangat lemah, usiaku sudah 100 tahun. Itu alasan yang tepat, enggak mungkin Tuhan bisa menepati janjinya. Tapi kita melihat, kita belajar dari iman Abraham, di saat ia tidak ada jalan, tetap percaya ada jalan satu-satunya kepada Tuhan. Hari ini engkau punya masalah yang tidak ada jalan keluar. Saya mau katakan ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan ada jalan. Abraham memusatkan perhatiannya kepada kemampuan Tuhan yang sudah menjanjikan keturunan kepadanya. Dia tahu Tuhan tidak mungkin tidak melakukan janjinya. Dia tetap memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan karena dia tahu Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Saudara, itu yang pertama. Selanjutnya kita belajar di iman yang kedua, yaitu Abraham percaya Allah itu maha kuasa, dapat menghidupkan orang yang mati. Di dalam Kejadian pasal 22, saudara buka di Alkitab masing-masing, saudara nanti baca di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, itu peristiwa di mana Abraham diuji. Anak satu-satunya
minta dikorbankan kepada Tuhan. Saudara, makanya di dalam ayat Ibrani 11 ayat 17 sampai 18 dikatakan di situ, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, ketika dicobai, ia mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Bayangkan saudara, jika posisi Abraham ini ada dalam posisi kita. Kita sudah menunggu lama janji Tuhan. Abraham sudah menunggu mendapatkan keturunan dan akhirnya mendapatkan keturunan di usia 100 tahun. Dan suatu hari Tuhan berkata kembalikan, diminta balik untuk dikorbankan, untuk disembelih sebagai korban persembahan. Kalau saudara mengalami ini sudah marah dengan Tuhan enggak saudara? Ada orang yang ketika anaknya dipanggil Tuhan, dia marah sama Tuhan. Marah dengan Tuhan. Ya. Kalau gitu gak usah kasih anak. Kenapa diambil? Ada orang-orang yang ya saya kalau sampai diambil Tuhan ya memang kita masih sedih. Ya. Tapi ya kalau sampai marah bertahun-tahun itu ya keterlewatan saudara. Ya. Karena Tuhan pasti punya rencana saudara. Makanya saya katakan ketika Abraham diminta untuk menyerahkan anaknya untuk dikorbankan sebagai persembahan, apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat. Meski kalau saudara baca, saya baca itu saya bisa rasakan mungkin Abraham yakin dia taat, mungkin hatinya juga hancur saudara. Mana ada seorang ayah enggak hancur hati ketika dia akan mempersembahkan anaknya. Ayat 6, saudara baca kita baca ya dalam Kejadian 22 ayat 6. Lalu ketika itu dia mengajak anaknya, Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran ayat 6 dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya dan sedang tangannya di bawah api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak anaknya pada Abraham, Bapak, ya. Abraham pertama, ya kenapa nak? Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran? Bayangin saudara. Apa yang harus dijawab oleh seorang Abraham? Apakah kamu, waduh, itu suatu beban yang tidak gampang. Imannya diuji benar saudara. Tapi Bapak Abraham luar biasa. Dia menjawab dengan profetik, dikatakan saudara, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Ini luar biasa. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Padahal apa perintahnya? Ishak sebagai korban. Tapi dia percaya, dia memperkatakan perkataan profetik. Kejadian 22 ini adalah puncak iman Abraham kepada Tuhan. Adalah ujian yang paling menentukan dalam hidup Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anaknya untuk dikorbankan sebagai persembahan di Gunung Moria. Kita melihat Abraham merela menyerahkan anaknya. Dia siapkan perbekalannya kayu bakar. Abraham gak protes. Abraham gak tanya Tuhan, kenapa kok Ishak Tuhan? Ini kan anak perjanjian. Mana janjimu? Lalu gimana nanti keturunanku yang katanya seperti pasir di pantai, bintang di langit. Saudara, seringkali kita banyak mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita kecewa dengan Tuhan. Tapi Abraham tetap berjalan menuju tempat yang Tuhan sudah tentukan, saudara. Dan kita melihat ada iman yang besar. Di ayat 5, Abraham berkata kepada bujangnya, ketika Abraham akan naik ke bukit itu, dia berkata kepada bujangnya, ayat 5. Di dalam Kejadian 22 ayat 5 dikatakan, tinggallah kamu di sini. Dia ngomong dengan bujangnya, kamu tinggal di sini dengan keledai-keledai. Aku beserta anak ini Ishak akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali perhatikan saudara. Kata kami, ini berarti kan sesudah kami kembali kepadamu, kami kembali, padahal dia akan pergi ke atas untuk mengorbankan. Kalau dia kembali dengan Ishak enggak? Harusnya kalau aku kembali. Kalau kami berarti kan dia memperkatakan nanti aku dengan Ishak akan kembali. Wow saudara, ini harus kita punya iman seperti ini Bapak.
Ya, bahwa iman yang kuat, yang teguh, ya membuat kita ya tidak mudah ya gagal menghadapi pencobaan apapun, saudara. Ini adalah deklarasi dari iman Abraham. Abraham percaya dan taat kepada Tuhan tanpa protes, tanpa bersungut-sungut, tanpa ragu. Lalu dia ayat 9, Abraham mendirikan mezbah di situ. Dia mendirikan mezbah, disusunlah kayu, diikatnya Ishak. Bayangin saudara. Diikatnya Ishak. Dan diletakkan di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini loh. Saudara, Tuhan ingin melihat hati kita. Sungguh enggak, benar enggak engkau ini mengasihi aku. Saudara. Makanya Tuhan ingin melihat apa ya, kita mendeklarkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, ngomong, kita deklarasikan kepada Tuhan. Ya, makanya dikatakan itu, ketika itu dia mau nyembelih, tapi Tuhan berkata, Abraham, cukup. Aku tahu dikatakan, engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Kenapa? Abraham berani melakukan itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 19 mengatakan, yuk kita baca Ibrani 11 ayat 19. Karena Abraham berpikir, yuk baca sama-sama, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Ini imannya Abraham. Dia beriman Allah Maha Kuasa. Dia tahu bahwa Allah akan membangkitkan. Imannya luar biasa. Bahwa Allah akan menyediakan, tapi butuh yang namanya tindakan percaya. Dia lakukan tindakan percaya ini loh. Kita dapat anugerah, keselamatan. Tapi kita juga butuh tindakan percaya kita. Kalau Abraham enggak melakukan, saudara, saya katakan tadi, pasal 22 ini adalah di mana Abraham diuji oleh Tuhan. Sehingga dia mendapat julukan Bapak orang beriman, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, inilah bentuk iman Abraham yang luar biasa. Abraham mampu percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Kalau hari ini kita mendapatkan masalah yang mungkin sangat tidak menyenangkan, sesak sekalipun, rasanya sangat menyakitkan, tetap percayalah di situ ada Tuhan. Tetap percayalah rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, iman yang teguhlah membuat kita sanggup tanpa ragu-ragu, tanpa bertanya-tanya, melakukan ketaatan dengan Tuhan. Dua hal ini kita belajar dari Abraham. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi hal-hal yang rumit, yang sulit. Rasanya enggak ada kemampuan. Tapi percayalah, ya kalau engkau hidup tak bercela di hadapan Tuhan, sebagaimana Abraham, maka janji yang Abraham alami akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Amin, Bapak Saudara. Ya, Yesus pun mengingatkan kembali dalam hal sama dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ini iman yang luar biasa yang kita miliki juga, saudara. Saudara, dengan iman Abraham menerima semua janji Tuhan. Dan janjinya yang Tuhan berikan tepat pada waktunya. Waktunya. Tuhan bisa enggak memberikan Ishak ketika hanya nunggu usia 5 tahun, usia mungkin setahun, hanya menunggu setahun, Ishak lahir, bisa enggak? Enggak perlu 25 tahun, atau 5 tahun saja, bisa enggak Tuhan adakan? Bisa, tapi kenapa harus menunggu 25 tahun? Disitulah yang namanya Abraham diuji. Disitulah yang Abraham mengalami ujian. Hari-hari ini mungkin saudara dan saya mengalami ujian. Kenapa Tuhan gak tolong-tolong saya? Kenapa hidupku seperti ini terus monoton? Aku sudah hidup benar. Saya sudah bertobat. Ya, tapi coba Tuhan mengingatkan kita, mungkin ada sesuatu yang belum beres. Engkau belum berdamai dengan Tuhan. Tuhan tunggu.
25 tahun itu bukan masa yang pendek, lama bagi seseorang. Saudara. Tapi Tuhan punya maksud supaya apa? Iman Abraham itu benar-benar maksimal. Dan dia dikatakan sebagai bapak orang beriman. Abraham, dengan iman Abraham dia menerima semua janji Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan sudah sediakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Dia gak pernah tergesa-gesa. Dan dia gak pernah terlambat. Amin, Bapak Saudara. Hari ini mungkin kita mengalami masalah. Kita melihat ternyata Tuhan sudah menyediakan. Coba bayangkan apa yang dikatakan oleh Abraham. Nanti Tuhan sediakan sudah belum? Belum. Tapi ketika Abraham taat melakukan bagiannya. Dia lakukan perintah Tuhan, dia mau bunuh anaknya, mau sembelih anaknya. Tuhan tahu hatinya. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat benar-benar kemauan kita. Dan ketika itu terjadi, Tuhan sediakan penggantinya. Coba baca di dalam ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Allah menyediakan. Tadinya ada enggak? Enggak ada. Kalau ada pasti ngembek-ngembek, saudara. Ya, domba itu tanduknya kena belukar, dia sudah teriak-teriak, saudara. Kalau ada dari tadi dia sudah naikkan itu domba. Tapi ketika kita taat, ketika kita melakukan bagian kita, bagian Tuhan akan Tuhan lakukan. Bagian yang kita nggak bisa kerjakan, bagian yang mustahil kita kerjakan, Tuhan yang melakukan bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Asal kita taat, kita tetap beriman kepada Tuhan. Hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, saudara. Makanya kisah Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak adalah bukti bahwa dia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan Tuhan mau menguji kita, apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bagaimana dengan kita, saudara saya di akhir zaman ini? Apakah kita makin mengasihi Tuhan? Apakah kita makin mengasihi Tuhan? Apakah di akhir zaman kita malah makin merosot? Mari kita melihat hati kita masing-masing. Saya mau katakan waktunya tinggal sedikit. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah makin nyata. Sudah waktunya kita ini berbenah, berdamai dengan Tuhan. Makin bergantung dan makin berpengharapan pada janji-janji Tuhan. Dan hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat, akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita akan tahu dan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan musik tampil ke depan. Kita nyanyikan pujian ini. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Engkaulah kekuatanku. Amin. Arahkan hatimu pada Tuhan. Bahwa di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah harapanku. Haleluya. Kekuatanku. Amin. Engkaulah harapanku. Ku andalkan kekuatanku. Amin.
saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada ada yang mustahil bagimu, Yesusku. Kaulah kekuatanku. Katakan dengan iman bahwa Kaulah kekuatan. Yes, deklarasikan pada Tuhan, Engkaulah harapanku. Engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku. Amin. Saat hadapi badai hidupku, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya, ku percaya. Yes, amin. Yes, katakan dengan sungguh, Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Amin. Yes, dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Katakan, ku percaya, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya. Katakan dengan iman, yes.
Terima kasih Tuhan. Berapa banyak saudara malam ini datang dengan hatimu yang galau. Mungkin kau sedang di dalam persimpangan jalan. Engkau mungkin kecewa dengan Tuhan. Engkau mungkin sudah lemah imanmu. Engkau sedang dingin. Engkau tidak bergairah lagi mencari Tuhan. Hatimu mulai keras. Engkau gak lagi bisa dekat dengan Tuhan. Gak ada lagi keintiman dengan Tuhan. Bahkan kau meragukan Tuhan. Ibadahmu hanya rutinitas. Percayalah, kalau hidupmu sudah kau tata dengan benar, masalah yang kau hadapi itu adalah ujian imanmu. Tuhan sedang mau menaikkan next level imanmu. Sebagaimana Abraham dia harus menanti 25 tahun. Tuhan bisa saja memberikan batasan 5 tahun dia sudah punya anak Ishak. Tapi Tuhan izinkan 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi hal-hal yang sulit. Kau menantikan janji Tuhan. Kau menantikan mujizat Tuhan. Mari lihat hati jiwa saudara. Sebagaimana Abraham, Tuhan katakan hiduplah tidak bercela di hadapanku. Mari periksa diri masing-masing. Sudahkah kau berdamai dengan Tuhan? Bagaimana kasih mula-mulamu dengan Tuhan? Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Seringkali manusia yang meninggalkan Tuhan. Allah kita setia. Allah kita setia. Percayalah Tuhan berkuasa. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Serahkan dalam tangan Tuhan hidup. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan, berapa banyak saudara malam ini datang sedang butuh Tuhan. Sungguh-sungguh membutuhkan campur tangan Tuhan. Saudara taruh tanganmu di dada, katakan itu aku Tuhan. Deklarasikan apa yang menjadi kebutuhanmu Tuhan. Deklarasikan apa yang menjadi kerinduanmu dalam Tuhan. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau mendeklarasikan sebagaimana Abraham. Kau gak usah tengok kiri kanan. Biar Tuhan bekerja malam ini bagi setiap pribadi. Ada beberapa saudara yang datang dengan hati yang galau. Ada persoalan yang sulit. Ada masalah yang saudara bingung menghadapinya. Ya percayalah, kalau engkau mau bertobat dan engkau mau bersungguh-sungguh dan engkau mau bernasar dengan Tuhan, engkau akan melihat, engkau akan melihat janji Tuhan akan digenapi atas hidupmu. Tuhan, kau melihat setiap persoalan anak-anakmu Tuhan. Hambamu gak tahu apa yang bisa mereka hadapi Tuhan. Tapi engkau tahu hati mereka. Engkau tahu kebutuhan mereka. Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan. Kau jamah Tuhan. Kau jamah. Roh Kudus kerjakan bagianmu. Kau berikan kekuatan bagi yang lemah. Kau pulihkan hati-hati yang hancur. Engkau lembutkan hati yang keras. Kembalikan kasih mula-mulamu Tuhan. Yes, terima anugerah Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan.
Kembali damai sejahtera itu menaungi hidupmu. Engkau yang sudah kehilangan damai sejahtera, minta Tuhan. Minta damai sejahtera itu. Minta damai sejahtera itu. Oh, minta kasih karunia itu. Jangan kau kehilangan akses itu. Oh, lawan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kerjakan bagian kalian. Kerjakan bagianmu. Kerjakan bagian yang kau bisa lakukan. Kalau kau sakit hati, ampuni. Kalau kau menyakiti, bereskan hidupmu. Berdamailah dengan Tuhan. Akui kelemahanmu. Akui dosamu. Dan berjanjilah dengan Tuhan. Oh, rihata kasyakarawan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terus kerjakan. Roh Kudus kerjakan. Dan terus kerjakan. Karena firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Roh Kudus mengerjakan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dan bagian kita melakukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan